Tuan tua, barang-barang dilelang hari ini. Sebaiknya jangan ikut lelang. Mengapa kamu berkata demikian, teman kecil? Lelang hari ini, airnya terlalu dalam, dan penyelenggaranya tidak memiliki niat baik. Siapa yang ikut lelang, akan rugi. Maksud teman kecil adalah, barang ini, adalah barang palsu. Tidak tahu apakah kata-kata teman kecil ini, memiliki dasar yang kuat. Jika tuan tua, Anda percaya pada kata-kata saya, maka jangan ikut lelang. Jika Anda tidak percaya pada saya, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan ini, apa yang Anda katakan terlalu absolut. Novel teman kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah cucu saya. Baru saja kembali dari luar negeri. Dia mengambil jurusan, yaitu restorasi artefak. Jadi dia cukup berpengalaman di bidang penilaian barang. Masih memiliki sedikit pengetahuan. Anda tadi berkata, barang-barang di sini, semuanya adalah barang palsu. Apakah ada dasar untuk itu? Sebenarnya juga tidak ada dasar yang kuat. Hanya saja, saya dan tuan tua cukup cocok. Hanya ingin mengingatkan. Itu saja. Ternyata kamu benar-benar terlibat di sini. Ini kamu lagi. Saya sarankan kamu lebih berhati-hati dengan ucapanmu. Kenapa? Apakah saya menyentuh titik sensitifmu? Huai Jin, apakah kamu mengenalnya? Tidak bisa dibilang kenal, kan? Dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Tadi, tanpa undangan, terhalang di luar. Tidak menyangka dia benar-benar bisa masuk. Tuan Qian, kenapa Anda datang? Sebelum Tuan Qian datang, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Supaya saya bisa menyambut Anda secara pribadi. Kamu adalah, ini adalah Hao dari keluarga saya. Ayah saya adalah Chen San. Ternyata ini adalah anak dari keluarga Chen. Tuan Chen, ini adalah orang terkaya di Provinsi Jiang. Tuan Qian, keluarga kami, dan Tuan Qian, namun memiliki kerjasama. Ternyata ini adalah Tuan Qian, orang terkaya. Senang bertemu, senang bertemu. Kamu, berdirilah di belakang. Tempat di samping Tuan Qian. Juga tempat yang bisa kamu duduki. Kamu yang tidak berguna ini, juga layak duduk bersama Tuan Qian. Benar-benar tidak tahu batasan. Bagaimana jika saya tidak mau? Berani bilang tidak padaku? Apa kamu sudah bosan hidup? Sudahlah, sudahlah. Hanya sebuah tempat saja. Anak muda, jangan terlalu marah. Silakan duduk. Teman kecil, apa yang kamu katakan tadi? Apakah itu benar? Jika Tuan Qian percaya padaku, saya tetap pada kata-kata itu. Barang lelang hari ini, sebaiknya jangan disentuh. Sepertinya teman kecil sangat percaya diri ya. Hari ini ada lelang ini. Jika sesekali muncul satu atau dua barang palsu, masih mungkin. Lagi pula siapa? Tidak ada yang bisa terhindar dari kesalahan. Tapi jika semua adalah barang palsu, saya rasa panitia penyelenggara belum berani sebesar itu. Teman kecil, takutnya kamu yang salah lihat ya. Apakah kamu bilang cermin tembaga ini palsu? Atau bilang ini, semua barang ini semuanya palsu? Barang lelang hari ini, sebagian besar adalah palsu. Kamu terlalu absolut dalam berkata, hari ini tidak mungkin ada begitu banyak barang palsu. Iya kan? Ini tidak berguna. Sepenuhnya omong kosong. Semua yang hadir di sini, siapa yang tidak lebih berpengalaman darimu? Jika benar ada begitu banyak barang palsu, apakah tidak ada yang akan menyadarinya? Jika saya boleh berkata, anak ini, sebenarnya hanya mencari perhatian. Karena kalian tidak percaya, maka silakan kalian beat saja, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Barang yang kondisinya begitu baik, bisa jadi itu palsu. Saya tawarkan 5 juta. Dia punya uang sebanyak itu. Pria ini menawarkan 5 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 5 juta, tawaran ketiga. Terjual. Harga ini cukup tinggi ya. Sudah menawar. Saya yang menawar, kan? Kamu beli saja. Terlalu berani. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Jangan menggoda saya. Uangnya sedikit. Anda bekerja keras. Tolong lihatkan. Apakah barang ini asli atau palsu? Uangnya sedikit. Bagaimana? Kondisinya sangat baik. Bukan barang palsu. 5 juta tidak rugi. Bahkan bisa untung. Saya sudah tahu. Yang tidak berguna ini berbicara sembarangan di sini. Saya sarankan Anda berhati-hati dalam berbicara. Hati-hati nanti. Dikeluarkan oleh panitia. Yang penting kamu senang. Teknik pembuatan kuno cermin tembaga ini sangat mahir, tapi seberapa mahir pun tidak bisa menutupi kebenaran bahwa itu adalah barang palsu. Nilainya tidak akan melebihi 50.000. Apakah kamu meragukan saya?
Dunia barang antik sangat dalam. Ada banyak penipuan. Seringkali bukan untuk orang awam, melainkan untuk kalian yang sangat percaya diri sebagai orang dalam. Pengalaman bisa menipu. Saya sudah bilang, percaya atau tidak, terserah kalian. Berpura-pura. Teruskan saja berpura-pura. Kau yang tidak berguna, masih mengira diri sendiri adalah seorang master. Barang lelang kedua adalah cincin ukiran naga dari dinasti Song. Harga awal lelang, 5 juta. Ho, cincin naga ini. Bisakah kamu membedakan yang asli dan palsu? Cincin naga jenis ini tidak banyak beredar di pasaran. Biaya pemalsuan tinggi. Seharusnya yang asli. Teman kecil, apa pendapatmu? Cincin naga ini sama seperti cermin tembaga itu. Palsu. Bicara besar, tapi harus membayar harganya. Dengan uang sedikit pun, mereka bilang barang ini asli. Kau bahkan berani bilang itu palsu. Jadi maksudmu, penglihatanmu lebih tinggi dari uang sedikit. Beberapa orang tidak tahu batasan. Sudah saatnya seperti ini. Masih berpura-pura. Jika tidak percaya padaku, maka kalian teruskan saja lelangnya. Lelang saja. Kau pikir aku akan terjebak? 6.500.000. Ini terlalu tinggi. Nyonya ini menawar 6.500.000. Apakah ada tawaran lebih tinggi? 6.500.000. Kedua kalinya. Terjual. Barang berharga ini. Sekali lihat sudah jelas ini barang lama. Kamu masih bilang itu palsu. Benar-benar tidak punya pandangan. Yang penting kamu senang. Nanti jangan menangis. Bro, kamu masih berpura-pura. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang ketiga kita. Porselen biru putih dari dinasti Yuan. Porselen biru putih ini, karena belum melalui proses autentikasi, jadi tidak ada harga lelang. Semua orang bisa datang dan mengautentikasi sendiri, dan memberikan harga. Inilah dia, pola ini tidak terlalu tepat. Ho, kamu juga pergi lihat saja. Porselen biru putih dari dinasti Yuan. Tidak sering terlihat. Jika itu asli, kita akan membelinya. Uang sedikit pun sudah pergi untuk mengautentikasi barang. Kamu yang ahli dalam mengautentikasi barang, tidak mau pergi lihat, ini tidak berguna. Meskipun pergi melihat, apa yang bisa dilihat, hanya untuk menarik perhatian. Teman kecil, porselen biru putih ini, apa pendapatmu? Barang lelang hari ini, hanya porselen biru putih ini, layak untuk dibeli. Maksud teman kecil adalah, porselen biru putih ini, adalah barang asli. Akhirnya bertemu yang asli. Saya masih berpikir, semua barang yang kamu lihat, semuanya adalah palsu. Ini seharusnya adalah barang tiruan. Bagaimana? Kondisinya masih baik. Sayangnya itu adalah barang palsu. Banyak ahli penilai yang hadir. Semua mengidentifikasi sebagai barang palsu. Coba lihat. Saya sudah bilang, anak ini benar-benar omong kosong. Orang lain bilang itu asli. Dia justru bilang itu palsu. Orang lain mengidentifikasi sebagai palsu. Dia malah bilang itu asli. Bukankah begitu? Uang banyak, uang sedikit. Ini tidak berguna. Benar-benar hanya omong kosong. Omong kosong. Teman kecil, kamu bilang bahwa porselen biru ini asli. Sebenarnya tidak ada dasar. Tapi saya yakin, itu memang asli. Porselen biru ini, saya tawarkan 200.000. Porselen biru ini, saya tawarkan 200.000. Apa yang kamu katakan? Vas porselen biru ini bukan. Sudah diidentifikasi sebagai palsu. Bahkan penyelenggara tidak memberikan harga dasar. Jelas mereka sudah tahu. Keaslian porselen biru. Ini tampaknya akan gagal terjual. Ternyata masih ada orang bodoh yang menawar. Katakan bahwa kamu tidak berguna. Sungguh tidak salah menuduhmu. Sebuah barang tiruan yang tidak ada yang mau. Kamu malah menganggapnya sebagai harta. Siapa bilang tidak? Seperti dia ini. Hanya memiliki pandangan seperti ini. Teman kecil, keramik biru dan putih ini telah dinyatakan oleh banyak ahli barang antik sebagai barang tiruan. Barang seperti ini tidak sebanding dengan harga ini. 1000 emas sulit membeli yang dicintai. Saya sangat tertarik dengan keramik biru dan putih ini. Sangat cocok di mata saya. Jangan lagi membujuk saya, Tuan Qian. Tuan ini menawarkan 200.000. Ada yang lebih tinggi. Sebuah barang tiruan. Siapa yang menawar, dia adalah orang bodoh. Barang ini, 20.000 dijual kepada saya. Saya sudah merasa itu mahal. Jangan bicara tentang 20.000. Bahkan jika diberikan gratis kepada saya pun tidak mau. 200.000, yang ketiga. Transaksi berhasil. Selamat kepada tuan ini.
Apakah kamu mengenalnya? Tidak tahu, saya belum pernah melihatnya. Ini apa? Sungguh orang yang sangat bodoh. 200.000. Membeli barang palsu. Nanti lihat bagaimana kamu menangis. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Belum tentu. Kamu yang tidak berguna. Kamu sangat percaya diri ya? Menghabiskan 200.000 untuk membeli barang palsu. Kamu sangat bangga. Diperkirakan. Hanya berpura-pura kuat. Berusaha keras untuk terlihat tegar. Selanjutnya, adalah barang lelang di acara ini. Barang lelang keempat. Tunggu sebentar. Siapa yang siapa? Maaf ya semuanya. Jangan lanjutkan lelang dulu. Lelang dihentikan sejenak. Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana penyelenggaranya? Kenapa orang-orang seperti ini bisa masuk semua? Kamu siapa? Kamu bilang berhenti, lalu berhenti. Saya tidak punya waktu sekarang untuk memperhatikan kalian berdua. Yang tahu diri, cepat pergi dari sini. Sifatnya juga tidak kecil. Berani menyuruh saya pergi. Kamu pikir, siapa kamu? Ada apa? Acara lelang ini, ada yang tidak beres. Semua barang yang dilelang hari ini, semuanya palsu. Suami saya meminta saya segera datang, menghentikan lelang. Barang lelang semuanya palsu. Tidak mungkin. Lelang seperti ini, kadang ada kelalaian itu wajar. Tapi jika dibilang semuanya palsu, pasti tidak mungkin. Benar-benar omong kosong. Saya lihat kamu sebenarnya datang untuk membuat keributan. Iya, kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang itu palsu. Kamu yang tidak berguna. Apakah kata-katamu ada artinya? Apa yang saya katakan tidak berarti. Baiklah, tenang saja. Ada yang berkuasa untuk memutuskan. Kepala keluarga Zheng sudah datang. Itu adalah Bos Zheng. Bos Zheng juga datang hari ini. Sekarang kita bisa melihat pertunjukan yang bagus. Tunggu sebentar. Lihat orang di samping Bos Zheng. Apakah itu? Saya adalah master penilai harta nasional. Bos Zheng. Kenapa Bos Zheng datang? Bos Zheng. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Qian, Anda datang ke sini. Tidak memberitahu satu kata pun. Saya ingin menjemput Anda secara pribadi. Tidak perlu begitu. Saya hanya tidak ada kerjaan. Hanya jalan-jalan saja. Lelang hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, penyelenggara lelang kali ini ada masalah. Saya sudah mencarinya. Mereka sudah mendapatkan informasi. Orang-orang sudah pergi. Saya sudah melapor ke kepolisian. Sudah melaporkan. Jadi, barang lelang hari ini ternyata semuanya adalah barang palsu. Iya. Apa? Penyelenggara sudah kabur. Syukurlah saya tidak membeli apapun. Jika tidak, itu benar-benar kerugian besar. Saya benar-benar tidak menyangka. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Proses pembuatan barang palsu ini memang sangat luar biasa. Seorang ahli penilai biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Tidak buruk. Bahkan saya yang tua ini hampir saja tertipu. Barang palsu ini memang sudah sampai pada tingkat yang cukup untuk menipu. Palsu. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Apakah mungkin ada kesalahan? Bagaimana mungkin ini bisa palsu? Salah paham. Saya telah berada di industri penilaian barang selama 40 tahun. Melihat seluruh negeri ini. Jika berbicara tentang kemampuan penilaian, jika saya bilang yang kedua, tidak ada yang berani bilang yang pertama. Barang palsu ini, bahkan Bos Zheng, baru saja menyadarinya. Teman kecil, bagaimana kamu bisa tahu sejak pagi? Hanya keberuntungan. Hanya saja, beberapa orang tidak mendengarkan nasihat, tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kamu yang tidak berguna. Kamu bicara tentang siapa? Baiklah. Hari ini saya membeli barang palsu. Saya mengaku kalah. Tapi kamu bisa lebih baik dari itu. Bukankah kamu juga menghabiskan 200.000 untuk membeli botol rusak? Untungnya kalian juga orang yang pernah melihat dunia. Hanya dengan sedikit penglihatan ini. Sudah sampai saat ini, kamu tidak akan masih berpikir bahwa porselen biru dan putihmu itu benar, kan? Semua barang yang dilelang hari ini sebenarnya semuanya palsu. Kamu masih berpikir bahwa porselen biru dan putihmu akan menjadi yang asli? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Apakah itu benar atau palsu? Coba saja, dan kamu akan tahu. Master Situ, bisakah Anda membantu saya untuk mengidentifikasinya? Porselen biru dan putih ini. Saya tidak percaya. Barang-barang yang dibeli semua orang, semuanya palsu. Justru barangmu yang asli. Iya, barang-barang yang kami beli, meskipun itu palsu, itu adalah barang palsu kelas A. Tidak seperti porselen biru dan putihmu ini. Hanya melihat penampilannya, sudah terlihat palsu. Barang yang terlihat palsu ini, jangan bilang 200.000, bahkan tidak bernilai 20 yuan, kan? Ini,
Porselen biru dan putih ini bukan dari dinasti Yuan. Saya sudah bilang, barang ini sebenarnya itu palsu. Tidak, itu bukan palsu. Itu adalah porselen dari dinasti Tang. Apa? Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Tang. Tidak mungkin, kan? Kualitas porselen biru dan putih ini begitu buruk. Bagaimana mungkin itu asli? Apakah Anda salah? Jika Anda tidak melihatnya lebih teliti, tidak mungkin salah. Pasti tidak salah. Kualitas porselen biru dan putih ini, alasan ada cacat, adalah karena porselen biru dan putih mulai populer dari awal dinasti Tang. Baru saja mulai berkembang. Porselen biru dan putih pada waktu itu belum sebaik pada masa dinasti Yuan. Begitu sempurna. Kamu bisa, ya, ini bisa membuatmu mendapatkan keuntungan. Kamu sudah kaya, Master. Jadi, porselen biru dan putih dari dinasti Tang ini sebenarnya berapa harganya? Setidaknya 20 juta. Apa? 20 juta? Saudaraku, kamu sudah kaya. Bukankah itu hanya 20 juta? Apa yang begitu istimewa? Tidak menyangka, ternyata kamu yang tidak berguna ini mendapatkan keuntungan. Teman kecil, ternyata pandanganmu memang tajam. 200.000 ini berubah menjadi 20 juta. Benar-benar berlipat 100 kali. Porselen biru dan putih milik teman kecil ini. Jika ada niat untuk menjual, lebih baik jual saja kepada saya. Porselen biru dari dinasti Tang di pasar ini belum pernah muncul. Saya bersedia menambah 2 juta lagi. Anggap saja untuk menjalin hubungan baik dengan teman muda. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Qian. 20 juta memang tidak sedikit, tapi belum mencapai harga yang saya inginkan. Nilai porselen biru ini jauh lebih dari itu. Novel kecil, apakah Anda merasa tawaran saya terlalu rendah? Begini saja, saya akan menambah 1 juta lagi. 23 juta untuk membeli porselen biru Anda. Teman muda, porselen biru dari dinasti Tang, meskipun langka, tapi harga yang diberikan Tuan Qian sudah sangat tinggi. Ketidakpuasan manusia seperti ular yang menelan gajah. Anak muda harus tahu kapan harus berhenti. Saudara, harga yang diberikan Tuan Qian sudah dianggap yang tertinggi. Cukup sudah. Kamu belum pernah melihat uang, ya? Lebih dari 20 juta. Orang sepertimu tidak akan habis dalam 2 kehidupan. Yaitu, 20 juta masih kurang bagimu. Lihatlah wajahmu yang seperti orang kaya baru. Sungguh memalukan. Saya katakan nilai porselen biru ini tidak hanya 20 juta. Pasti tidak sampai 20 juta. Mengenai kalian berdua yang seperti badut, bahkan tidak bisa membedakan barang asli dan palsu. Bodoh yang kehilangan beberapa juta juga layak berbicara dengan saya. Bodoh. Kamu bilang siapa yang bodoh? Jangan kira kamu sudah menghasilkan sedikit uang. Hanya berpura-pura di sini. Hanya 20 juta. Kamu paling-paling hanya dianggap sebagai orang kaya baru. Mengatakan kalian bodoh. Sungguh tidak salah menuduhmu. Saudaraku, tidak.